ada sebuah lorong yang tidak ada di peta, tidak ada di Google Street View, tidak punya nama. Tapi entah bagaimana kau bisa saja menemukannya. Kalau kau sedang sendirian dan tersesat sedikit lebih lama dari seharusnya. Saya tahu karena saya pernah berada di sana, bukan karena saya ingin. Tentu saja, saya hanya sedang mencari jalan pintas pulang saat malam turun lebih cepat dari biasanya. Saat itu hujan rintik dan kabut turun rendah. Di antara genggang sempit kota lama, saya memutar arah 2 kali, menyusuri jalan kecil yang bahkan tidak saya ingat pernah ada sebelumnya. Dan disitulah saya melihatnya, sebuah lorong panjang tak berjendela, diapit oleh 2 bangunan tua yang catnya mengelupas. Tidak ada cahaya di dalam lorong itu, tidak ada suara. Tapi entah kenapa, saya merasa didorong masuk. Langkah pertama saya terasa berat. Langkah kedua lebih berat lagi. Dan di langkah ketiga, saya sadar jalan di belakang saya menghilang. Bukan dalam arti metaforis. Saya benar-benar menoleh. Dan jalan tempat saya datang tadi tak lagi ada. Hanya dinding bata dan kabut tebal. Seperti lorong itu memutus saya dari dunia luar. Saya mencoba mundur, tapi kaki saya tidak mau bergerak. Bukan lumpur, bukan jebakan, tapi semacam ketundukan. Seolah sesuatu yang tak kasat mata memegang pergelangan kaki saya dan berkata, "Sudah terlalu jauh, teruskan." Saya mencoba mengatur napas, menenangkan diri, tapi suasana di lorong itu berbeda. Udara lebih dingin, lampu jalan tak menjangkaunya, bahkan suara hujan di luar menghilang sepenuhnya. Saya berjalan pelan, menelusuri lorong itu, berharap ujungnya membawa saya keluar. Namun seiring saya melangkah, saya mulai menyadari bahwa lorong itu tidak lurus. Ia berputar perlahan, seperti melingkar ke bawah. Tidak seperti lorong biasa, tapi seperti spiral yang mengarah ke perut bumi. Lalu saya mulai melihat pintu-pintu di sisi kiri dan kanan lorong. Muncul deretan pintu kayu tua. Tak, pegangan, tak ada celah. Tapi dari baliknya terdengar suara. Bukan suara orang bicara, tapi suara menangis, lirih, tertahan, dan kadang suara ketukan dari dalam. Seperti seseorang atau sesuatu ingin keluar. Saya mencoba menahan rasa takut, tapi saat saya melewati salah satu pintu, suara tangisan itu berubah. Ia memanggil nama saya, bukan sekali, berkali-kali, dengan suara yang menyerupai ibu saya. Tapi saya tahu itu bukan dia. Tidak mungkin dia ada di balik pintu, di lorong tak bernama ini. Saya terus berjalan, tapi lorong itu tak pernah berakhir. Waktu menjadi kabur, tidak ada siang atau malam. Kadang saya merasa berjalan selama beberapa jam. Kadang saya merasa tidak bergerak sama sekali. Dan kemudian saya mendengar langkah lain, bukan milik saya. Langkah lembut menyeret di belakang saya. Saya tidak berani menoleh, tapi suara itu semakin dekat. Dan anehnya, saat saya berhenti, suara langkah itu tetap berjalan. Dan ketika saya melanjutkan, ia berhenti, seperti sedang bermain atau mengikuti irama saya dari jarak yang ditentukan. Akhirnya
Saya mulai berlari, tapi lorong itu tetap sama. Dingin, panjang, membisu. Dan pintu-pintu itu terus muncul. Beberapa di antaranya kini terbuka sedikit. Dan dari celahnya, saya melihat mata manusia, tapi tanpa kelopak, tertancap di dalam kegelapan, menatap saya tanpa berkedip. Saya mulai merasa gila, tapi rasa takut lebih kuat daripada logika. Lalu, akhirnya, saya melihat cahaya di kejauhan, cahaya redup, kuning, seperti bohlam tua. Saya berlari ke arahnya, dan saat saya tiba, saya menemukan sesuatu yang membuat jantung saya berhenti sejenak. Cermin, sebuah cermin besar, berdiri sendiri, tanpa bingkai, dikelilingi cahaya kuning yang suram, dan di dalam cermin, saya melihat diri saya sendiri. Tapi, ada yang salah. Versi saya di cermin tidak bergerak. Bersamaan, ia menatap saya dengan wajah datar, lalu tersenyum perlahan. Senyum itu tidak manusiawi, terlalu lebar, terlalu sadar. Lalu, ia melangkah keluar dari cermin. Saya tidak bisa menjerit, tubuh saya membeku. Sosok itu berdiri di depan saya, sama seperti saya, tapi kosong. Di dalam, ia kemudian berjalan ke belakang saya, dan saya merasa sesuatu masuk ke tubuh saya, panas, berat, dan saat saya sadar, saya sudah tidak berada di lorong lagi. Orang-orang yang lewat tidak menatap saya, seolah saya tidak ada. Anak kecil berlari menembus tubuh saya. Bayangan saya tidak muncul di tanah. Dan ketika saya mencoba menyapa seseorang, suara saya tidak terdengar. Saya menyadari satu hal, saya tidak kembali dari lorong itu. Bukan benar-benar entah apa yang keluar dari lorong bersamaku hari itu, tapi bukan aku. Aku masih di sana, di lorong yang tak bernama, bersama pintu-pintu itu, bersama langkah yang terus mengikuti, dan bersama mereka yang tersesat, sama sepertiku. Dan jika kau mendadak menemukan jalan yang tidak pernah ada sebelumnya, lorong sempit di antara dua gedung tua, jangan masuk, jangan pernah masuk, karena sekali kau melangkah di lorong itu, dunia tak lagi mengingatmu.